Para pemirsa, semoga kita semuanya senantiasa mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Bahwa wajib nahwal Quran itu ada minimal 4 hal. Yang pertama adalah membacanya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabi." Bacalah Al-Quran itu karena sesungguhnya pada hari kiamat dia akan memberikan syafaat kepada siapa yang menjadi sahabat Al-Quran. Ingat, kata-kata ini adalah sahabat Al-Quran. Pertanyaannya adalah, para pemirsa, kalau kita misalkan punya sahabat, kira-kira hanya sekedar angin lalu, atau hanya sekedar kenal, atau sekedar tahu, atau justru kita saling memahami dan kemudian kita merasa betul-betul dekat dengan sahabat kita. Sudah barang tentu kita pasti merasa dekat. Nah, kedekatan kita dengan Al-Quran itu kita gambarkan yang pertama kali adalah dengan melazimkan tilawatil Quran. Makanya para ulama salafus soleh dulu itu luar biasa beliau itu. Sampai-sampai di bulan Ramadan itu spesial. Ada yang menghatamkan Quran sekian puluh kali, sampai 60 kali bahkan. Kita bisa bayangkan. Berarti kalau 60 kali, satu harinya berarti khatam 2 kali. Subhanallah, kayak gimana? Mungkin kita tidak perlu membayangkan bagaimana kualitas bacaannya. Insya Allah baik. Tapi karena mungkin sudah hafal di luar kepala, mungkin dan bahkan mungkin bersanad juga. Lain dengan kita. Kita ini tidak hafal Al-Quran, tapi juga tidak berusaha untuk menghafalkan Al-Quran. Dan juga tidak berusaha untuk bagaimana membaca Al-Quran sesuai dengan tarjah. Ma'asyiral muslimin, itu adalah kewajiban kita yang pertama kali tentang berinteraksi dengan Al-Quran, membaca. Yang kedua adalah bagaimana kita bisa memahami. Memahami Al-Quran itu sangat penting. Kita bukan orang Arab. Kita orang yang tidak faham dengan bahasa Arab. Akan tetapi Al-Quran itu adalah untuk seluruh alam semesta. Maka perlu kita fahami bersama bahwa kita bagaimana bisa memahami Al-Quran itu tentu harus memahami bahasa Arab. Itu minimal. Kalau tidak bisa bahasa Arab, maka kita pakai tarjim. Kita bisa baca tafsir. Kalau masih belum paham, bisa bertanya kepada para ulama. Bagaimana para ulama itu memberikan penjelasan kepada kita tentang ayat-ayat yang telah ada di dalam Al-Quran. Sudah barang tentu ketika kita menanyakan kepada ulama itu, ulama yang sudah terjamin bagaimana beliau itu interaksinya dengan Al-Quran, bagaimana akidahnya, bagaimana amaliyah sehari-hari, tentu itu harus menjadi rujukan. Karena ada sebagian yang justru memberikan keterangan tentang Al-Quran, tapi ternyata malah isinya menyelewengkan Al-Quran itu sendiri. Ma'asyiral muslimin, tadabbur itu sangat penting. Karena tadabbur bukan hanya sekedar membaca terjemah, bukan hanya sekedar untuk tahu tentang tafsirnya. Namun demikian, yang paling penting adalah bahwa tadabbur itu melalui kontemplasi diri, untuk kemudian kita berusaha agar bisa menginternalisasi nilai-nilai Al-Quran itu di dalam diri kita. Karena ada kewajiban yang selanjutnya. Apa kewajiban Al-Quran yang selanjutnya itu terhadap Al-Quran itu selanjutnya? Kewajibannya adalah setelah mentadabburi, kemudian mengamalkan. Bagaimana mungkin kita akan mengamalkan Al-Quran kalau kita tidak memahami sampai kemudian menginternalisasi Al-Quran itu, value Al-Quran itu di dalam diri kita. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah SWT. Oleh karena itu, hendaklah tujuan Allah menurunkan Al-Quran di muka bumi. Ini tidak lain dan tidak bukan adalah agar Al-Quran itu menjadi petunjuk bagi kita. Kemudian kita mempelajarinya. Kita faham, kemudian kita lakukan dalam implementasi kehidupan kita. Yang terakhir yang paling penting adalah bagaimana Al-Quran itu melahirkan perubahan di dalam diri kita. Minadh-dhulumati ilan nur. Dari kegelapan ke terang benderang. Dari yang haram kepada yang halal. Dari yang buruk kepada yang baik. Dari yang tidak boleh menjadi hal yang boleh. Dari yang sekedar biasa-biasa menjadi yang lebih luar biasa. Dari yang tidak prioritas menjadi skala prioritas. Sudah barang tentu ini dituntut akal untuk bisa mengetahui tentang apa yang telah diperintahkan Allah SWT untuk kita, agar kita menjadi orang-orang yang istimewa di hadapannya dunia dan akhirat.